warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 dengan tema pembahasan toleransi. Dan yang beranggotakan dengan saya sendiri, Azira Zahra Indragiri, dan kedua rekan saya, Nia Ramadhani dan Faiz Abdul Aziz. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu aspek contoh perbuatan yang tidak sesuai. Ada banyak sekali kejadian negatif yang mengkhawatirkan karena disebabkan adanya sikap intoleransi terhadap sesama bangsa Indonesia di sekitar kita, yang ternyata seringkali terjadi. Perbuatan tersebut ialah perbuatan yang pertama, yaitu pemberantasan gereja. Penyerangan di gereja St. Lidwina Sleman dikarenakan adanya kesalahpahaman pelaku terhadap berita yang dia baca, sehingga terjadilah penyerangan terhadap para korban yang menewaskan 4 korban. Penyerang membawa pedang, warga kesulitan meredam amukan pelaku. Remaja berpedang itu lantas menyerang roh mopir di altar dengan 3 kali bacokan. Perbuatan yang kedua yaitu diskriminasi atas dasar keyakinan. Slamet Jumiarto harus mencari rumah kontrakan baru karena terbentur aturan RT 8 Dusun Karet, Desa Karet, Kecamatan Karet, Bantul. Khususnya aturan yang mengatur bahwa orang non-Islam dilarang tinggal di daerah tersebut. Slamet ditolak untuk menempati kontrakan yang baru ia sewa di Dusun Karet, Bantul. Ia ditolak oleh tokoh masyarakat dan masyarakat setempat disebabkan berbeda keyakinan dengan warga setempat. Perbuatan yang ketiga yaitu melarang aktivitas keagamaan. Dalam pembangunan tempat ibadah bagi non-muslim masih kesulitan dalam akses izin pembuatan tempat ibadah. Dari gambar di atas menjelaskan tentang poster yang berisikan penolakan tentang pembangunan gereja. Ini jelas tindakan intoleransi karena tidak menghargai semua umat beragama lain untuk mendirikan tempat ibadahnya. Hal ini terjadi karena tidak adanya pengetahuan yang cukup tentang pentingnya toleransi baik antar umat beragama maupun sesama. Pembahasan yang kedua yaitu aspek akibat bila perbuatan yang tidak sesuai dilakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut di atas yakni pemberantasan gereja, diskriminasi atas dasar keyakinan agama, melarang aktivitas keagamaan, itu semua jika dibiarkan dan dibiasakan akan berakibat fatal. Berikut beberapa akibat bila perbuatan tersebut dibiarkan dan dibiasakan. Akibat yang pertama yaitu terjadi demonstrasi antar umat beragama. Akibatnya terjadi pertikaian antara sesama bangsa Indonesia. Apabila sikap intoleransi itu dibiarkan, akan terjadi pertikaian di tengah-tengah masyarakat dan merusak keharmonisan serta persatuan di Indonesia. Hilangnya rasa aman dan saling membenci satu sama lain dan menimbulkan perpecahan. Akibat yang kedua yaitu pertikaian yang merugikan banyak pihak. Terjadi perkelahian massal dan berujung kerugian bagi semua pihak. Karena permasalahan politik menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999 di Maluku. Perseteruan ini dengan cepat berubah menjadi pertempuran dan tindak kekerasan terhadap warga sipil oleh kedua belah pihak. Dua pihak utama yang terlibat konflik ini adalah kelompok misili agama dari kedua pihak. Akibat yang ketiga yaitu dampak buruk bagi perekonomian. Terjadi masalah perekonomian. Sikap intoleransi memicu adanya sikap individualisme dan tidak mau menolong terhadap mereka yang sedang kesulitan hanya karena berbeda. Hal ini membuat orang yang sedang kesulitan bertambah susah dan jatuh miskin. Pengertian toleransi. Toleransi ialah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, kepercayaan, dan pendapat. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Secara terminologi, toleransi mengacu pada sikap tidak memaksakan kehendak, tidak mencela, dan tidak merendahkan orang lain hanya karena perbedaan yang ada. Dalil nakli tentang toleransi. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal.
Dan sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Contoh-contoh perbuatan yang sesuai dengan sikap toleransi. Yang pertama, tolong-menolong antar sesama manusia. Menolong yang sedang kesulitan adalah kewajiban bagi kita, selama kita masih mampu menolongnya dan bukan dalam hal keburukan. Menolong seseorang, kita tidak boleh pandang bulu, baik dari golongan kita maupun dari golongan yang berbeda dengan kita harus tetap menolongnya. Yang kedua, tidak rasis atau tidak membeda-bedakan. Setiap orang memiliki banyak perbedaan, baik itu fisik, keyakinan, kepercayaan, adat, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan, kita perlunya ada sikap toleransi dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan, perlu adanya sikap saling menghargai dan menghormati. Tujuannya agar tidak terjadi sikap memaksakan kehendak dan tidak merendahkan orang lain hanya karena perbedaan yang ada. Itulah 3 contoh perbuatan yang sesuai dengan sikap toleransi. Semoga kita dan teman-teman bisa mengamalkannya dengan baik. Kemudian adalah aspek manfaat bila perbuatan yang sesuai dilakukan. Bila kita berbuat akhlak terpuji toleransi dan melakukan perbuatan-perbuatan di atas, yakni saling tolong-menolong antar sesama manusia, saling menghargai dan menghormati, serta tidak rasis atau membeda-bedakan, maka berikut manfaat yang akan kita peroleh. Yang pertama adalah timbul rasa damai dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Menghargai teman yang agamanya berbeda adalah kewajiban siapapun tanpa terkecuali. Agama dan keyakinan adalah bagian dari hak asasi yang dijamin oleh negara Indonesia. Dengan saling menghargai antar teman yang berbeda agama, maka rasa persaudaraan akan timbul sehingga budaya saling menyayangi dan saling tolong-menolong pun akan muncul dengan sendirinya. Ini adalah ciri-ciri hidup yang damai, tenang, dan harmonis. Yang kedua adalah timbul rasa saling berbagi dan peduli. Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya paling plural di dunia. Hidup rukun berdampingan meski memiliki banyak perbedaan merupakan sebuah keindahan yang tak terbeli. Keberagaman tak bisa disingkirkan dari dunia ini. Karena itulah yang membuat hidup ini indah dan berkesinambungan. Yang ketiga adalah timbul rasa saling menghargai atas perbedaan yang dimiliki. Perbedaan agama, ras, suku, bangsa, dan budaya memang pastilah selalu ada. Manfaat memiliki sikap menghargai perbedaan adalah memudahkan terjadinya hubungan sosial ke arah yang lebih positif, sehingga menumbuhkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat hingga mewujudkan kehidupan sosial yang rukun, harmonis, dan nyaman. Dari sejumlah uraian di atas, maka berikut adalah cara-cara agar kita dapat melakukan atau membiasakan perbuatan terpuji toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar sesama umat beragama. Keberagaman adalah suatu hal yang tak dapat dielakkan dari kehidupan di muka bumi ini. Kita perlu saling menjaga silaturahmi antar umat beragama supaya tidak adanya saling curiga. Saling berkomunikasi antar umat beragama satu dengan umat beragama lainnya, berdiskusi juga penting supaya kita tahu seperti apa sih aturan dari agama-agama lainnya. Dari situ, wawasan dan pikiran kita akan terbuka luas. Dengan begitu, rasa saling curiga, perilaku menghakimi orang atau kelompok lain, ataupun sikap intoleransi tak akan pernah terjadi. Yang kedua adalah bijak dalam bermedia sosial. Bijak dalam bermedia sosial pun sangat penting kita agar tidak mudah menyerap segala informasi dan isu-isu yang beredar sebelum ditelisik kebenarannya. Apalagi berita hoax masih marak terjadi dan beredar di mana-mana.
Terkadang ada saja berita atau isu-isu yang mengandung ujaran kebencian, menyulut amarah masyarakat, serta memojokkan atau menuduh kelompok dan juga oknum tertentu. Dan yang ketiga adalah membiasakan sikap toleransi sejak dini atau sejak kecil. Misalnya bergaul dengan sesama atau semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa adanya diskriminasi. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berakhlakul karimah dan meninggalkan sikap tercela. Dan salah satu akhlak terpuji yang harus kita lakukan adalah toleransi, yang artinya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial. Setidaknya berikut akibat bila perbuatan tersebut tidak dilakukan. Sementara bila kita melakukannya, maka manfaat yang akan kita peroleh sebagai berikut. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan sikap toleransi dengan cara Pak Mamat sama Ibu Iren pergi ke pasar beli terasi. Siapa bilang rasis itu keren? Yang keren itu toleransi. Ke Jogja beli sosis, ke Surabaya beli kopi seduh. Jangan suka rasis bro and sis, lebih baik kita bertasamu. Kami kelompok 8 dari Akhlak Terpuji Toleransi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.